salah sedikit saja tidak menjadi silah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti contoh yang pernah terjadi pada ulama besar dan ulama besar dalam masalah wahdaniyatul af'al. Itu namanya ada Syekh Mahmud Syar'i yang mempunyai tafsir Al-Kasyaf, kalau salah tafsir. Bedanya apa namanya, seperti anak kucing diputar oleh tangan manusia. Tangan itu bisa bergerak karena digerakkan oleh Allah Subhanahu, dan kucing itu juga bisa bergerak karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lagi berkata kunci tuh kaitan itu lebih tahu despomi ada. Seperti misalnya ini mangga, ini pisau, tangannya digerakkan sama Allah. Pisaunya bisa bergerak juga digerakkan sama Allah. Digerakkan karena mangga bisa bergerak itu Allah. Dan begitu terpesoan kalau karena mangga rahina nantis tabiat kabeh semua. Itu Mu'tazilah, orang yang terpeleset daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena berarti yang mengakui ada sebagian akal yang tidak berkaitan dengan wahdaniyat Allah. Dan maka bina itu tidak Allah. Minta begitu mana anak kawin, diajakan kawin gua polisi. Kawin dia cari anak. Kenal polisi. Kenal kita pangantar awe dia pulang banyak. Ngomong tekang dan abimah jangan. Pokoknya di malam pertama teh hayang 40 ronde. Baru satu ronde aja langsung sampai. Ditagi itu pemajikan. Waktu kumaha dimasukkan pemisah. Aja pemajikan itu. Mana itu hadisan akan digempor-gempor. Bahwa ayat satu Quran itu kaitan salah Quran tidak tahu. Eleh semua jamaah saya, cuma sayang kalanya di atas lainnya. Maka munazarah saling Imam Ghazali terus dibuat Imam Ghazali. Debat tangan akhir. Yang umur kilo itu masih bisa diikuti oleh para kiai. Itu nama itu bisa diikuti. Kenapa? Karena istilah-istilah yang digunakan antara Imam Ghazali dan Syekh Mahmud Syar'i itu adalah istilah-istilah yang ada dalam falsafah Yunani kuno. Tahu-tahu saya Mahmud Syar'i nggak semua betul bisa ngomong. Kekehati kita mereka. Namanya era kita itu. Syar'i Mu'tazilah. Tapi tobat di Ka'bah Musharrafah sampai dengan dia mendapat julukan Jago Tatangga Allah. Saking dahsyat, saking tingginya becek, dengan masalah tidak begitu maka kurang sabar ngajar haji Ibrahim awal. Kita bersabar, karena sabar itu kan sabar dalam Tuhan, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, sabar ketika kita mendapat musibah dan takrib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Pak? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi
Bidin wa dunya wa akhir amin ya rabbal alamin. Insyaallah ta'ala kalau ini sudah di habisnya sudah selesai, kita ngaji ke tengahnya. Jadi bahasan di pinggir ini tapi sangat singkat. Wal asru dan asar, wal asru dan sholat asar, wa awwalu waqtiha lan utawi kawitan waktu nabi asar, az-ziyadatu iku wuwu ala zilil mithli ing atase au umpama. Wa akhiru lan utawi akhire dia asar bil ikhtiyari di dalam waktu milih illa zilil mithlaini mari au umpama roro. Wa fil jawasi lan ing dalam waktu wenang ila guru bisyamsi tekamari suruh panon poe. Wal maghribu lan utawi salat maghrib, wal maghribu lan maghrib, wa waktu alan utawi waktune ya maghrib, wahidun iku kang sawiji, wa huwa lan utawi ya waktuha guru syamsi iku suruh sarangenge. Fabimikdari ma yu'adzinu lan kalawan kira-kira barang yu'adzinu kang adzan ya Allah wa tawaddu lan wudu ya Allah wa yasturu lan nutupan ya Allah al-awrata ing awrat wa yuqinu lan ngadegaken ya Allah as-sholata ing sholat wa yusolli lan sholat ya Allah khamsah raka'atin 5 pirang-pirang rakaat. Wal isya'u lan isya wa awwal waqtiha lan utawi waktune ya isya idza huwa syafaqul ahmaru iku tatkala ilang asyafaqul ahmaru apa megakan abang wa akhiru lan akhirnya ya isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar bila sulusil laili mari sepertiga bumi wa fil jawasi lan ing dalam waktu enam bila dulu ilfajri sani sekamari muncul fajar kang kapindo wa subuh lan sholat subuh wa awal waktu alam utawi kawitan waktune ya subuh tulul fajri tsani iku muncul fajar kang kapindo wa akhiru lan utawi akhire ya waktuha bil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar ilal isfari maring koneng isfari mari Adam wabil ca'an wabil jawas lan dalam waktu jawas ila tulu isyamsi tekamari muncul salangenge. Artinya wallahu ta'ala telah disampaikan pada pengajian kita yang kemarin, bulan kemarin, bahwa sholat yang difardukan atas semua mukallaf itu ada 5. Yang pertama sholat zuhur, dia dinamakan dengan sholat zuhur karena terlahirnya sholat tersebut pada pertengahan hari. Juga lahirnya sholat tersebut merupakan sholat yang pertama lahir di dalam Islam. Dan semua sholat yang 5 waktu itu masing-masing mempunyai waktu yang tertentu. Seperti sholat zuhur
Waktunya itu dari mulai tergelincir matahari. Jadi begini, pada ketika matahari pas ada di atas ufuk di sini. Jadi kalau kita menancapkan tongkat dan tongkatnya tidak ada bayangannya, tidak ada bayangan di barat atau di timur, matahari pas ada di atas tongkat, pas ada di atas ubun-ubun kita di sini. Itu namanya matahari ada di wastus sama, di tengah-tengah langit. Itu belum sawal. Begitu matahari bergeser ke barat, yang memberi arti bayangan ada di sebelah timur. Karena begini, kalau bisa diketahui matahari pada ketika pas di atas ini namanya matahari pada waktu sama. Ketika ia bergeser ke barat, pasti bayangannya ke timur. Itu disebut zawal. Dari mulai zawal sampai dengan manakala tongkat yang kita tancapkan dan kita dirikan itu bayangannya sudah sama dan sedikit ditambah dengan waktu zawal. Walhasil yang kedua, jadi bukan jam. Kalau jamnya kadang-kadang zawal itu jam 12 kurang 1/4, kadang jam 12 kurang 5, kadang jam 12, kadang jam 12 lebih. Bagaimana perputaran matahari? Walhasil kedua sholat asar. Wa awwalu waqtiha azyada ala zilil misli. Awalnya waktu sholat asar itu adalah sedikit bertambah daripada bayangan yang sama dengan yang mempunyai bayangan. Misalnya tongkat yang ditancapkan ini permukaan bumi, kira-kira dari atas, dari permukaan bumi ke sini ada 1 meter. Kalau bayangannya sudah 1 meter lebih sedikit, yang lebih sedikit itu adalah bayangan zawal. Lebih sedikit berarti itu sudah masuk waktu asar. Fil ikhtiyari wa akhiru fil ikhtiyar. Dan akhirnya waktu asar itu ila zilil lain, manakala bayangan sudah 2 kali panjangnya tongkat yang ditancapkan. Tongkatnya 1 meter, bayangannya sudah 2 meter. Berarti itu sudah habis, tapi waktu ikhtiar. Karena waktunya itu ya ada awal waktu, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Kalau waktu jawaznya wafil jawasi ila ghurubi syamsi, dalam waktu jawaz itu sampai dengan terbenamnya matahari. Wal maghribu, kemudian sholat maghrib. Bahwa kuhawa itu kalau sholat maghrib itu cuma 1. Kalau seperti asar barusan zuhur itu ada awal waktu, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Bahkan ada waktu haram. Waktu haram itu adalah waktu di mana kita menunaikan sholat tidak keburu di dalam waktu. Misalnya begini, sholat zuhur masih di waktu zuhur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita baca suratul Fatihah pada iftitah, kemudian kita baca surat, kemudian kita ruku, kemudian kita tidak sholatnya berusaha zuhur. Baru tidak sudah masuk waktu asar.
berarti kita sholat pada waktu pada waktu yang haram. Nah kemudian bagaimana status sholatnya? Karena sholat itu ada yang yang qadha. Kalau seperti itu, status sholatnya itu qadha. Kalau jatuh, karena belum sempat menyelesaikan satu rakaat baru sampai ini tidak. Disebut waktu Arabnya karena saat itu sholatnya sudah keluar dari waktu. Dan dalam kaidah kullu sholatin kharijatin anil kullu sholatin kharajat anil waqti wa ma'at qada'an. Setiap sholat yang keluar dari waktu maka terjatuh dalam status qadha. Kata aina lamun kurang aina udang sare susu. Ingat nama jelas. Kita bangun pagi belum sholat subuh, bertanya sama teman, ini waktu subuh udah ada apa belum ya? Kalau ada, berarti saya mau sholat subuh sekarang. Kalau kata orang yang bertanya ini adalah orang yang menunjukkan kebodohannya sama orang lain. Padahal mau ada mau tidak sudah ada sholat subuh. Kalau subuhnya keluar waktu berarti jatuhnya qadha. Kalau sholat subuhnya satu rakaat masih di dalam waktu berarti jatuhnya ada. Kalau waktu maghrib itu cuma satu bahwa guru syamsi. Waktu maghrib itu adalah terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam dan pemilik dari mayu al-dinu wa yatawaddu, sekira-kira orang melakukan azan kira-kira berapa menit? 5 menit. Hitungnya itu. Azan 5 menit. Wudu berapa menit? Lama 5 menit itu berarti 10 menit. Pakai baju 5 menit kan ya? Ada lama 5 menit itu kakak ke 15 menit. Kemudian mendirikan sholat sebanyak mendirikan sholat sebanyak 5 rakaat. 5 rakaat itu 3 maghrib ditambah ba'diyah maghrib 2. Kira-kira 5 rakaat 1 menit. Dalam berarti sudah 20 kilo. Karena sampai itu waktu maghrib cuma ini yang mengatakan bahwa waktu maghrib sebagaimana telah disebutkan tadi itu adalah kaul jadid daripada Imam Mazhab Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, karena ada kaul qadim, ada kaul jadid. Dalam kaul qadimnya tidak seperti itu. Kalau qadim nama panjang ya, tetap begitu amat. Kalau kalimat dari mulai terbenamnya matahari sampai dengan hilangnya mega yang merah kurang lebih 1 jam. Kalau menurut kaul qadim waktu maghrib itu kurang lebih 1 jam. Menurut kaul jadid kurang lebih biasa sebenarnya 20 menit itu setengah jam bedanya. Setengah jam bedanya.
Nah, yang 7 menit. Kemudian antara kawal qadim dan kawal jadid menurut mujtahid tarjih ya. Karena mujtahid itu ada yang mujtahid mutlak, ada yang mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih pun selain matra banyak. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengaku dirinya sebagai mujtahid tarjih, itu ditasliman ke ulama. Dan kebanyakan ulama menyatakan belum sampai pakatnya ke mujtahidan. Imam Nawawi ini mujtahid tarjih. Imam Mulyani, Imam Nawawi mentarjih itu mengunggulkan kawal qadim ketimbang kawal jadid. Meskipun qadim tetapi lebih unggul ternyata dibanding kawal jadid. Di waktu maghrib itu sampai dengan hilangnya mega merah, akhirnya sekali berlalu gerem yang tembus saya peta. Kita kurang lebih saja. Wal isya, yang keempat sholat isya. Wa awal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiru bil ikhtiyar ila thuluthil lail. Awal waktu isya itu manakala hilang mega yang merah. Jadi kalau kita sholat isya pada saat-saat hilangnya mega merah, berarti kita sholat di awal waktu, itu yang paling afdal. Wa akhiru, dan akhirnya waktu isya itu fil ikhtiyar, dalam waktu ikhtiyar ila thuluthil laili, itu sampai dengan sepertiga malam. Karena saya tadi katakan ada awal waktu, ada waktu ikhtiyar, ada waktu jawaz, maka ada waktu tahrim yang Arab. Sampai dengan sepertiga malam. Wa fil jawazi, dan pada waktu jawaz ila tulumil fajri sani, sampai dengan terbitnya fajar yang kedua. Ini diambil di sini disifati dengan kata azrani, berarti ada al-fajril awal, fajar yang pertama. Karena memang kenyataannya fajar ada dua, ada fajar awal disebut fajar kadhib, ada lagi fajar yang kedua disebut fajar shadiq. Nah, kalau fajar shadiq itu adalah fajar yang terangnya itu menebar ke samping. Nampak di ufuk itu menebarnya ke samping. Kalau ufuk itu kan cakrawala, itu menebarnya ke samping. Jadi terangnya itu begini. Kalau fajar kadhib, terangnya bukan ke samping, ke atas, ke arah langit. Jadi yang pertama keluar fajar kadhib dulu, terangnya mengarah langit ke atas. Kemudian setelah itu si fajar kadhib hilang, diikuti dengan gelap sedikit, baru timbul lagi fajar shadiq. Wa subuh, yang terakhir sholat subuh. Wa awal waqtiha tulul fajri tsani, permulaan waktu subuh itu adalah terbitnya fajar yang kedua, yang kita kenal dengan sebutan fajar shadiq. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhirnya waktu subuh pada waktu ikhtiyar ila isfar, sampai dengan terang. Wa bil jawaz ila tulu'i syamsi, dan pada waktu jawaz sampai dengan terbitnya matahari. Kan ini muncul
fajar sholiq itu awal waktu sholat subuh, terus berjalan bergulir terus waktu. Nanti kita akan melihat terang, sudah terang tapi matahari belum terbit, itu namanya waktu ikhtiar. Dari waktu ikhtiar sampai dengan terbit matahari itu waktu jauh waktunya. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa kita diwajibkan menunaikan ibadah sholat pada waktunya. Masalah waktu itu masalah waktu bukan masalah kecil, masalah yang teramat sangat penting. Sebab kepentingan itu sejauh orang yang sudah tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, ini bisa dimasukkan dalam kategori kurang jijik. Jelema anu teu nyaho waktu, nyaho tempat. Kuku tempat masjid. Mainnya di masjid potonganku. Belum lama ini akan keluar banyak buku ini di sini. Tadi mungkin waktu pas khutbah dibacakan dia potongin buku. Akhirnya di rumah buku dibikinkan dalam begitu najis. Baik. Nanti nyamuk. Kalau kita di dalam masjid ada nyamuk, misalnya kita di alih-alih nyamuk. Benar kan? Belum baik pilihan. Diragakan nyamuk naon karena karakter. Itu namanya tanjisul masjid, nganajisan masjid. Tidak masuk dalam kategori najis yang dimaafkan, karena jadi najisnya dengan kesengajaan. Hari itu mah alam orang tengah aja mah bersare gegel rengit. Ini halnya yang kecil lagi tidur digigit nyamuk. Pas kita kembali misalnya kaget kata urang, tapi kegagalan tadina pipi orang kepihan dina naon karena itu najis yang dimaafkan karena darahnya sedikit. Ada yang macam atau menang. Gimana? Buku-buku kerngaji, buku ngarokok. Ngarokok mah tuh nunggu beres gak kita. Ada dua sekaligus diganti gelek-gelek lagi bisa. Buat biru-biru jangan nges buku-buku waktu sholat Nabi marandi kan tolong barang buku-buku kalau ngaji